kami dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, khususnya terkait dengan gas LPG di dua lokasi. Lokasi yang pertama ada di Jakarta Timur dan yang kedua ada di Kota Depok pemerintah. Kemudian ke tabung gas 12 kg non subsidi dan juga gas LPG yang 50 kg. Tentu pemindahan ini tidak melalui proses yang aman, sehingga bisa menimbulkan risiko kebocoran, kemudian kebakaran, termasuk juga ledakan. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya ini pernah terjadi, yang mana ini sangat berbahaya untuk menimbulkan ataupun baik mengancam keselamatan jiwa pelaku maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Termasuk juga selain dampak berbahaya tadi, ya, ini juga berdampak untuk kesehatan, ya, di mana ini bisa menyebabkan pernapasan, kemudian kehilangan kesadaran, dan juga termasuk resiko kematian apabila terhirup gas tersebut ada di dalam ruangan. Terkait dengan hal tersebut, tentu kami dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, khususnya terkait dengan gas LPG di dua lokasi. Lokasi yang pertama ada di Jakarta Timur dan yang kedua ada di Kota Depok. Dan tentu perlu kami sampaikan bahwa kami sudah menerbitkan 2 laporan polisi terhadap 2 TKP tersebut. TKP-nya tadi kalau di Jakarta Timur ada di Jalan Raya Kayu Tinggi, Kelurahan Cakung. Kemudian yang di Depok ada di Jalan Edi Santoso, nomor 89, Kelurahan Ratu Raya, Kecamatan Cipayung. Perlu kami sampaikan kronologis pengungkapan ataupun penangkapan terhadap pelaku, di mana Subdit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penegakan hukum terhadap 2 tempat atau 2 gudang, ya, di mana yang pertama di Kota Depok, kemudian satu lagi adalah di Kota Jakarta Timur. Gudang tersebut dilakukan tempat penyimpanan gas 3 kg yang bersubsidi maupun juga tabung gas yang 12 kg maupun yang 50 kg. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan barang bukti yakni tabung gas LPG ukuran 50 kg dan tabung gas LPG 12 kg hasil pemindahan dari tabung gas LPG kosong ukuran 12 kg yang berasal dari gas LPG yang bersubsidi yang berasal dari tabung gas LPG 3 kg. Ini menggunakan alat suntik untuk memindahkan gas tersebut. Bagaimana cara tersangka? Caranya adalah dia menjejerkan gas yang ukuran 12 kg, kemudian setelah dijejerkan, kemudian gas yang 3 kg itu juga dijejerkan tapi dengan kondisi terbalik. Di sisi gas tersebut ini diisi oleh SS, ya, es batangan tersebut atau es balok. Tujuannya itu apa? Untuk suhu tersebut agar tetap terjaga, tidak panas, yang mana kalau panas ini bisa menimbulkan ledakan. Dan ini sangat-sangat tidak aman, ya, apabila terjadi ledakan, maka tidak hanya beresiko terhadap pelaku yang melakukan pemindahan tersebut, tetapi ini juga beresiko terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya, baik itu berupa resiko kebakaran maupun resiko ledakan yang dapat merugikan masyarakat. Kemudian tersangka setelah mengisi tabung-tabung yang 12 kg maupun 50 kg, maka tabung-tabung tersebut dijual ke masyarakat dengan harga non subsidi. Kemudian keuntungan yang didapat, ya, para tersangka membeli gas LPG ukuran 3 kg yang bersubsidi. Ini kalau berdasarkan pergub, ya, nanti bisa dijelaskan oleh dari Pertamina, hanya 16.000 dijual per 3 kg. Para tersangka ini membeli antara 18.000 sampai 20.000 per tabung. Kemudian diisi ke yang 12 kg non subsidi, ya, dan juga yang 50 kg yang non subsidi. Di mana yang subsidi tersebut, ya, bisa dijual yang 12 kg dengan modal 80.000. Ini bisa mencapai keuntungan lebih dari 50.000. Ya, karena dia dijual di harga 130.000 sampai dengan 200.000. Untuk mengisi tabung gas LPG ukuran 3 kg
atau kami ulangi yang 12 kg ya, ini membutuhkan sekitar 4 tabung gas 3 kg. Kemudian kalau yang 50 kg ini membutuhkan 17 sampai dengan 18 tabung gas LPG ukuran 3 kg. Para tersangka ya, satu tabung yang 50 kg ini bisa mendapatkan keuntungan 480.000 sampai dengan 510.000. Para tersangka melakukan pemindahan isi dari tabung gas 3 kg ke 12 kg ini sudah berlangsung selama 18 bulan ya. Tentunya keuntungannya yang diperoleh oleh para tersangka ini masih dalam proses penghitungan ya, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Ada 3 tersangka yang sudah kami lakukan proses hukum dan saat ini sudah kami lakukan penahanan. Yang pertama adalah PBS, inisial PBS. Ini merupakan pemilik dan sekaligus juga melakukan pemindahan isi tabung yang bersubsidi menjadi non subsidi. Kemudian inisial SH tugasnya adalah melakukan pembelian gas LPG. Tentunya dia akan membeli di warung-warung ataupun di pangkalan-pangkalan, kemudian dibawa ke lokasi pemindahan isi gas ya, untuk dilakukan proses pemindahan tersebut. Yang kemudian inisial JH atau J ya, ini juga perannya membeli kemudian juga melakukan pemindahan. Termasuk juga SH dan J tadi, ketika sudah dipindahkan dari subsidi ke non subsidi, mereka juga punya peran untuk menjual ya, menjual ke masyarakat, tentunya sudah dengan harga yang non subsidi. Modus operandi yang sering digunakan oleh tersangka adalah yaitu memindahkan gas LPG dari yang subsidi menjadi non subsidi, kemudian mencari gas tersebut di warung-warung ataupun di pangkalan-pangkalan berizin, baik itu membeli secara satuan, tapi juga ada yang dia membeli ke pangkalan dalam jumlah besar. Pangkalan ini juga sedang kita koordinasikan dengan Pertamina, apakah nanti izinnya dicabut atau tidak, nanti Pertamina akan memberikan penjelasan. Tapi yang jelas dari hasil penyelidikan maupun penyidikan kami, bahwa pangkalan ini adalah pangkalan yang berizin dan mereka membelinya dalam jumlah besar ya. Tentu ini sedang kami lakukan pendalaman untuk kami lakukan pemeriksaan. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi, kemudian 1 orang ahli dari BPH Migas, dan kami sudah menyita barang bukti tabung gas 3 kg, kemudian yang 12 kg maupun yang 50 kg. Termasuk juga 2 unit kendaraan, baik roda 2 maupun roda 3, 28 alat suntik, dan segel 12 kg, dan karet gas ya, seperti nanti akan kita tunjukkan. Pasal yang kami sangkakan adalah pasal 40 yang angka 9 Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan perubahannya ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Tentu kami dari kepolisian, khususnya di Reskrim Khusus Polda Metro Jaya, akan tetap berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum di bidang tindak pidana minyak dan gas bumi, khususnya terkait dengan gas oplosan. Sehingga kami ya, akan tetap melakukan penyelidikan maupun penegakan hukum apabila ada masyarakat ataupun pelaku ya, usaha yang coba-coba bermain curang, khususnya terkait dengan memindahkan gas subsidi menjadi gas non subsidi. Oleh karena itu kami harap pelaku untuk tidak melakukan hal-hal yang tentunya dapat merugikan masyarakat, baik itu dari sisi keamanan, resiko kebakaran, termasuk juga dari sisi kesehatan. Dan kami juga mengimbau kepada masyarakat, bagi yang mengetahui apabila ada informasi di sekitar wilayahnya, rumah baik itu gudang yang dicurigai ya, sebagai tempat praktek-praktek pemindahan gas subsidi menjadi non subsidi, agar melaporkan kepada kepolisian setempat atau juga bisa menggunakan nomor layanan Polri, yaitu nomor 110. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih atas peran dari masyarakat sehingga bisa mengungkap tindak pidana ini. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur Reserse Kriminal Khusus bahwa ada dampak, yaitu kerugian negara, termasuk dampak negatif hilangnya hak masyarakat dalam menerima subsidi. Kita beri waktu Pak Ivan selaku Sales Manager Jabode Retail untuk bisa menyampaikan dari
pihak Pertamina. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas, Bapak Kombes Pol Budi Hermanto, yang kami hormati Bapak Direskrimsus, Bapak Kombes Pol Edi Suranta Sitepu, Bapak Ibu anggota dari Kepolisian Polda Metro Jaya dan para wartawan yang hadir pada hari ini. Izin kami melengkapi preskrom hari ini. Kami dari Pertamina Regional Jawa Bagian Barat mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Metro Jaya bahwa support luar biasa kepada kami untuk bisa menjaga subsidi ini tepat sasaran, sudah terbukti dan dijalankan dengan disupport dengan sangat luar biasa oleh Polda Metro Jaya, karena memang memastikan subsidi ini tepat sasaran merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua, Bapak Ibu. Jadi memang kami secara terbuka siap memberikan dukungan jika memang diperlukan untuk memastikan subsidi ini akan tepat sasaran kepada masyarakat. Selain itu, pada kesempatan ini juga jika memang ada lembaga penyalur kami baik di level agen ataupun pangkalan ada yang terlibat, Bapak, jadi kami pastikan bahwa akan kami tindak sesuai dengan aturan berlaku, mulai dari sanksi sampai pemecatan hubungan usaha di kami, sehingga kami tidak mentolerir setiap adanya pelanggaran yang terjadi, apalagi urusan subsidi pada masyarakat. Di kesempatan kali ini juga kami mengingatkan yang disampaikan tadi bahwa sangat berbahaya melakukan proses pemindahan tidak sesuai dengan prosedur. Kenapa? Karena tabung LPG ini diisi itu melalui menggunakan alat yang ada di SPBE kami dengan aturan dan sangat ketat. Jadi pemindahan secara manual itu bisa berdampak kecelakaan atau kebakaran yang bisa merugikan kita semua. Sesuai dengan arahan tadi Bapak Dirkrimsus bahwa jika di lokasi atau di masyarakat ada yang melihat atau mendengar atau merasa ada potensi pelanggaran, mohon segera dilaporkan kepada pihak berwajib supaya kita bisa menindaklanjuti. Terakhir, pada kesempatan berbahagia ini di hari Natal ini, kami dari Pertamina Patraniaga memastikan bahwa stok LPG maupun BBM itu aman, bahwa memang khususnya pada LPG kami sudah melakukan banyak upaya, Pak, untuk menjamin ketersediaannya, mulai memberikan penambahan LPG, lalu kami juga menyediakan pangkalan siaga di beberapa wilayah dan beberapa titik. Kami juga memberikan satgas, jadi secara internal Pertamina membuat satgas baik ada di kantor pusat ataupun kantor region kami, dan serta mengaktifkan call center 135. Jika ada kendala, kami sangat terbuka untuk segala informasi untuk menindaklanjuti segala kendala. Mungkin ini penjelasan dari kami. Terima kasih sekali lagi atas support luar biasa dari Polda Metro Jaya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ivan, tadi sudah kita dengar bersama-sama ya bahwa pemindahan manual ini berdampak terhadap kecelakaan dan kebakaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.